Kita harus perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang dimakan oleh keluarga kita. Ini yang membuat doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat apa hajat kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak ini kejadian amal-amal yang minta amal di jalan-jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu sedekah untuk masjid, Bapak Ibu sekalian. Lah ini mau narik tapi maunya dibayar. Ndak dibayar ndak gelem narik. Kalau sampean tidak ikhlas beramal untuk masjid, lebih baik sampean diem di rumah. Tapi jangan sekali-kali sampean memanfaatkan uang dari masjid, uang dari yayasan, uang dari sumbangan untuk sampean makan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah perintahkan kepada para rasul untuk memakan dari perkara yang halal dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah berikan waktu untuk kita serta nikmat dan sehat yang Allah sertakan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang barakah, perkumpulan yang mengundang maghfirah, ampunan dosa dari Allah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kita sama-sama sampaikan salam kita, panjatkan salawat kita kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Kita meminum dari tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad ketika nanti akan memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, Sayyidil Walid Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan kesehatan zahir dan batin sama Allah, diberikan apa yang beliau doakan menjadi doa yang barakah dan manfaat untuk kita, serta ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga kepada Sayyidil Habib Hasan Al-Jufri, dan juga kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hasan Al-Segaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Segaf, dan juga kepada As-Sayyid Ahmad, putra daripada Al-Habib Muhdar, dan juga kepada Sayyid Saman, Sayyid Ali, dan kepada segenap para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah banyak kita mendapatkan ilmu, telah banyak kita mendengarkan tausiah, ilmu yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah untuk kita semuanya. Hanya ingin sedikit menyambung, mungkin kita selalu bertanya-tanya, mungkin kita menjadi pikiran di dalam kepala kita, bagaimana Habib kita diperkenankan dan diminta oleh Allah untuk selalu berdoa, tapi terkadang doa kita tidak diijabah oleh Allah.
Kadang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam satu riwayat dikatakan, "Tsumma dzakara ar-rajul." Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki aghbath wa aghbar yutilus safar. Dia rambutnya sudah menjadi gimbal, dia sudah penuh dengan debu karena dia telah melalui perjalanan yang begitu panjang. Di satu tempat dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mashrabuhu minal haram, wa ma'kuluhu minal haram, wa malbasuhu minal haram. Minumannya dari perkara yang haram, pakaiannya dari perkara yang haram, dan apa yang beliau miliki semuanya dihasilkan dari perkara yang haram. Kata Nabi, "Fa anna yustajabu lidzalik?" Apakah mungkin itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan segala hal yang dia miliki, minumannya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, penghasilannya pun dia hasilkan dari perkara yang haram. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata," tidak akan pernah masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "lahmun nabata min haram." Dalam riwayat lain, "min suhtin." Tidak akan masuk surga di mana daging yang tumbuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin dan hadirat yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita awasi, apa yang dimakan oleh keluarga kita, apa yang dimakan oleh anak-anak kita, apa yang dimakan oleh orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai hal tersebut, hal yang haram, sampai masuk menjadi darah daging di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, wahai segenap orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum." Allah sudah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan-makanan yang telah aku berikan rezeki untuk kalian. Kan tidak mungkin Allah Ta'ala ngasih yang haram. Betul? Apa mungkin Allah ngasih yang haram? Apa mungkin Allah ngasih yang haram? Tidak, pastinya Allah ngasih yang halal. Tapi kadang kita ini yang lebih enak dan nyaman dengan perkara yang sampai dikatakan di dalam kitab Taurat disebutkan, sesungguhnya innaman akala minal haram, orang yang makan dari makanan yang haram, walam yubali, dan dia tidak peduli dari makanan itu hasilnya dari mana, hasil sumbangannya siapa, hasil pemberiannya siapa, hasil dari pondok untuk apa. Lam yubalillahu min aina adkhalahun nar, Allah pun tidak akan peduli memasukkan dia ke dalam neraka yang mana. Na'udzubillahi min. Makanya kita harus peduli, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita harus perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang dimakan oleh keluarga kita. Ini yang membuat doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat apa hajat kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan dalam satu cerita, jika sampean membeli pakaian harganya 10.000 dan yang 1.000 dari barang yang haram, maka pakaian yang sampean pakai untuk sholat, untuk ibadah, itu tidak ada amalan ibadah sama sekali dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru di pakaian, baru 1/10-nya. Paham ya? 1.000 berarti 1/10-nya 10.000. Bagaimana kalau hal tersebut ada di dalam diri kita?
perkara yang haram tersebut menjadi darah daging di dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mau ibadah, mau pakai baju yang halal, kita milih sudah, oh ini baju ini warisan dari orang tua saya yakin ini baju halal, sampean pakai, tapi di dalam diri sampean ada makanan yang haram. Di dalam daging sampean, tulang sampean, keringat sampean tercampur perkara yang haram. Ini yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, beliau bersabda, barang siapa yang makan makanan haram, ingat ya, orang yang makan makanan haram, kata Nabi, kullu lahmin, setiap daging, nabata min suhtin, yang tumbuh dari perkara yang haram, fahuwa ilan nari agrab, maka dia lebih dekat untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau masalah urusan dunia, Pak, urusan dunia, Bu, apalagi na'udzubillahi min dzalik, seperti kejadian yang baru saja terjadi, tidak sedikit orang yang open donasi itu untuk apa? Penghasilan pribadinya. Padahal itu hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Lebih-lebih sampean yang punya amanah megang masjid, sampean punya amanah megang uang pesantren, megang uang yayasan, sampean punya amanah megang uang majelis taklim. Hati-hati, 1 rupiah pun akan menjadikan sampean tertolak dari surganya Allah. Anak cucunya sampean akan menangis. Karena apa? Orang tuanya kelak akan disiksa karena perkara yang haram, perkara yang menurut kita ringan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat berat. Ini tidak hanya diperuntukkan untuk kita, bahkan Allah taala perintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai segenap para utusan, kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu salihat, makanlah kalian dari perkara-perkara yang halal. Nabi disuruh makan yang halal. Lah iki umate ana duwe masjid disikat, ana duwe amal-amal. Nah ini yang banyak, ya, yang banyak ini kejadian amal-amal yang minta amal di jalan-jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu sedekah untuk masjid, Bapak Ibu sekalian. Lah ini mau narik tapi maunya dibayar. Tidak dibayar tidak gelem narik. Kalau sampean tidak ikhlas beramal untuk masjid, lebih baik sampean diem di rumah. Karena kalau orang sudah wakaf untuk masjid, jangan diotek-otek, ojo diutek meskipun 1 rupiah, akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayarannya lebihan dari tukang. Ada yang 100.000, betul? Ada yang 60.000, ada yang minta makan 3 kali. Na'udzubillahi min golek kerjaan di masjid. Pak, Ibu, kalau mau cari kerja jangan di dalam agama. Kalau sampean mau menghidupkan agama, keluarkan semua apa yang sampean punya, apa yang sampean miliki. Insya Allah Allah ganti lebih-lebih rezekinya sampean. Tapi jangan sekali-kali sampean memanfaatkan uang dari masjid, uang dari yayasan, uang dari sumbangan untuk sampean makan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah perintahkan kepada para rasul untuk memakan dari perkara yang halal dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku tahu dengan apa yang kalian lakukan. Makanya ayo dengan adanya majelis-majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majelis ilmu itu apa yang paling baik untuk ditempati, untuk didatangi? Majelis ilmu yang menyebutkan halal dan haram, majelis ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, majelis ilmu yang menghidupkan hati kita yang telah lama mati,
ini adalah tempat yang mulia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan antum semua diberikan istiqamah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan dosa oleh Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah berikan rahmatnya untuk kita, Allah turunkan hidayah serta taufiknya untuk kita. Amin ya rabbal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.